Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo adik-adik semua. Perkenalkan, saya adalah Ilyas, laboran di Laboratorium Pengolahan dan Pengawasan Mutu Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Jawa Barat. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang untuk kami, yaitu Lab Pengolahan dan Pengawasan Mutu Hasil Pertanian. Laboratorium Pengolahan dan Pengawasan Mutu Hasil Pertanian melayani mahasiswa yang ingin melakukan penelitian dalam bidang pangan maupun non-pangan. Adapun ruang lingkup di laboratorium kami adalah pengolahan hasil pertanian untuk produk pangan dan non-pangan tersebut, kemudian pengawasan mutu dan keamanan pangannya, pengujian organoleptik, dan terakhir adalah pelatihan standarisasi mutu. Jadi bagi teman-teman yang ingin melakukan penelitian pada ruang lingkup tersebut, silahkan datang ke lab kami di laboratorium pengolahan dan pengawasan mutu hasil pertanian. Tapi sebelum masuk ke dalam lab ini, saya akan menerangkan bagaimana tata tertib untuk masuk ke dalam lab ini dan apa yang harus kalian siapkan sebelum kalian datang ke sini. Yang pertama-tama kalian siapkan adalah kebersihan diri. Saat kalian akan datang ke lab ini, kalian wajib mencuci tangan sebelum masuk. Apalagi pada kondisi pandemi seperti ini sangat-sangat diwajibkan. Setelah melakukan pembersihan pada tangan kalian, alas kaki kalian silahkan dilepas dan letakkan pada rak sepatu yang telah disediakan dengan rapi. Kebersihan pribadi ini bertujuan agar pengolahan makanan yang kita lakukan adalah dalam keadaan aseptis untuk menghindari terjadinya pencemaran terhadap makanan kita. Saat masuk di laboratorium, hal yang perlu kalian gunakan adalah yang pertama adalah jas lab. Ini adalah syarat utamanya. Kemudian menggunakan masker apabila kalian melakukan pengolahan nantinya. Dan terakhir adalah menggunakan sandal laboratorium. Itu secara teknis. Dan untuk administrasi saat kalian masuk laboratorium pengolahan dan pengawasan mutu ini, kalian harus mempersiapkan proposal penelitian kalian, kemudian GLP atau Bus Laboratorium Praktis, kemudian pas foto 7x4, dan surat pengantar dari jurusan Teknologi Hasil Pertanian. Apabila persyaratan administrasi tersebut sudah lengkap, laboran, yaitu saya sendiri, akan memprosesnya dan kalian bisa membuat jadwal penelitian. Nantinya kalian dapat melakukan penelitian sesuai dengan apa yang tertulis dalam proposal kalian. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja sih fasilitas dan ruangan-ruangan yang ada di laboratorium pengolahan dan pengawasan hasil pertanian ini. Jadi kalian bisa ikut saya. Yuk. Di sini adalah tempat kerja bagi laboran untuk memproses administrasi. Sedangkan ruangan yang kalian lihat di sini, inilah tempat kalian telah melakukan penelitian. Kami menerima mahasiswa yang penelitian itu sebanyak 3 peneliti. Namun karena kondisi pandemi sekarang hanya 1 peneliti saja untuk 1 hari. Ini ada beberapa fasilitas seperti penyimpanan, kulkas dan freezer. Kemudian ada ruangan untuk para lab dan juga para dosen. Untuk kepala lab di lab pengolahan dan pengawasan mutu hasil pertanian itu dipegang oleh Ibu Hajah Muhammadiyah Rahmawati SPMP. Dan satu lagi rekan saya di laboratorium pengolahan dan pengawasan mutu ini adalah Ibu Listiana yang membantu saya dalam teknis laboratorium pengolahan dan pengawasan mutu hasil pertanian ini juga tersedia ruang timbang. Timbangan yang tersedia di laboratorium pengolahan dan pengawasan mutu hasil pertanian itu ada 2, yang timbangan digital maupun timbangan yang manual. Kami juga menyediakan foto booth. Bagi kalian yang selesai penelitian, kalian bisa memfoto produk kalian di sini. Karena ruang lingkup kami salah satunya adalah bidang pengolahan, maka tentunya di sini tersedia dapur. Ini adalah dapur yang biasa kami gunakan dalam pengolahan makanan. Sedangkan untuk pencucian bisa di luar.
Selanjutnya adalah ruangan uji organoleptik. Namun sebelum kita ke ruangan tersebut, bisa teman-teman lihat ini ada beberapa fasilitas yang mendukung penelitian mahasiswa. Di antaranya adalah oven atau alat pendingin. Kemudian alat destilator dan alat pengolahan beras analog. Terakhir adalah ruangan uji sensoris. Ruangan ini adalah ruangan yang paling spesial di laboratorium pengolahan dan pengawasan mutu hasil pertanian, karena dari ruangan inilah hasil-hasil penelitian mahasiswa akan dinilai oleh para konsumen. Dalam hal ini panelis. Halo adik-adik, perkenalkan saya Yuliana Andriani sebagai tim praktikum uji sensoris. Selamat datang di ruang organoleptik. Jadi di ruangan ini biasanya kita melakukan uji sensoris. Jadi di ruangan ini ada 3 bilik. Bilik ini digunakan sebagai tempat panelis melakukan uji. Contohnya ini sedang ada yang menguji sampel dari teh. Jadi di bilik ini panelisnya melakukan uji, kemudian di ruangan ini juga kita harus kondisikan. Jadi ruangan uji sensoris itu berbeda dengan ruangan-ruangan lab lainnya, di mana ruangan itu harus dikondisikan senyaman mungkin untuk panelis. Jadi suhu di ruangannya bisa diatur 25-20 derajat Celcius, kemudian kelembapannya 65-70, kemudian dengan menggunakan cahaya lampu untuk penerangan sampelnya ini biasanya 60-70 atau 70-80 foot candle. Jadi cahaya lampunya adalah cahaya yang berwarna putih supaya sampelnya bisa terlihat jelas. Kemudian kita mau menguji untuk uji rasa dan uji aroma, bisa menggunakan lampu yang berwarna merah tadi. Jadi lampu itu mengaburkan warna dari sampel, sehingga warna sampel itu tidak berpengaruh terhadap penilaian panelis. Contohnya saja, misalnya kalau kita mau menganalisa sifat kematangan buah atau sensori dari kematangan buah, biasanya kan kita beranggapan buah yang matang itu pasti warnanya berubah. Nah, warnanya itu juga mempengaruhi cita rasa. Misalnya mangga yang semakin oranye itu persepsi kita adalah rasanya manis, maka supaya tidak mengganggu persepsi, warnanya itu kita taburkan. Jadi panelis lebih fokus. Kemudian untuk biliknya sendiri, biliknya itu standarnya adalah berwarna putih, kemudian terbuat dari bahan yang keras, mejanya juga berwarna putih, supaya panelis itu lebih nyaman dan sampelnya itu juga lebih terlihat. Di sini kita lihat apa saja sih yang diperlukan dalam pengujian uji sensoris. Yang pertama itu adalah panelis. Bila melakukan uji, maka panelis itu harus dikondisikan juga. Jadi kalau misalnya mau melakukan uji, 30 menit sebelum melakukan uji, panelis tidak batas terakhir untuk mengkonsumsi makanan. Dan misalnya ada panelis yang merokok atau biasanya suka minum teh atau kopi, nah itu juga dibatasi 30 menit sebelum melakukan uji itu sudah tidak melakukan konsumsi lagi. Kemudian pengujian juga biasanya dilakukan di pagi hari dan siang menuju sore. Jadi pagi hari itu sekitar pukul jam 9 sampai jam 11, kemudian jam 2 sampai jam 4. Nah itu supaya kondisi kita itu adalah kondisi yang terbaik. Kalau misalnya terlalu pagi mungkin dia terlalu masih ngantuk, kemudian lagi sarapan itu kenyang-kenyangnya. Kemudian kalau misalnya tengah hari mungkin sudah lelah, kemudian habis makan kenyang, nah itu juga berpengaruh. Jadi kondisi panelis itu juga sangat mempengaruhi dari hasil penilaian. Kemudian kita lihat di sini ada tata cara untuk pelaksanaan organoleptik. Kemudian di sini adalah tempat penyiapan sampel. Jadi sebelum sampel itu disajikan ke panelis, kita biasanya menyiapkan di sini. Di sini adalah area khusus. Jadi panelis itu tidak boleh masuk ke area sini. Jadi ini area khusus untuk orang yang mempersiapkan sampel uji. Jadi kita lihat, jadi ada beberapa peralatan yang biasanya digunakan dalam uji sensoris. Jadi uji sensoris itu sangat jadi peralatan-peralatan yang kita gunakan itu sangat berpengaruh juga. Makanya kita harus mengkondisikan
peralatan-peralatan. Dari jurnal yang saya baca itu ternyata untuk konsumsi kopi dengan gelas berwarna putih susu seperti ini, kemudian gelas bening dan gelas berwarna biru itu ternyata menghasilkan penilaian yang berbeda. Jadi kalau misalnya disajikan di gelas muk putih seperti ini, ternyata intensitas rasa kopinya tuh lebih tinggi dibandingkan gelas yang jernih dan gelas yang berwarna biru. Kalau gelas yang berwarna biru itu dia menghasilkan kesan yang lebih manis. Nah, jadi itulah kenapa peralatan dalam uji sensoris itu harus diperhatikan karena memang sangat mempengaruhi penilaian. Jadi sebaiknya untuk peralatannya itu kita gunakan peralatan yang polos, yang tidak ada coraknya, jadi bukan peralatan yang bergambar-gambar. Kemudian sebisa mungkin warnanya putih atau kontras dengan sampelnya. Contohnya di sini ada biskuitnya berwarna coklat, maka alatnya atau piringnya berwarna putih, jadi dia cukup menonjol warnanya. Kemudian untuk minuman juga, bila kita mau melihat kejernihannya, maka kita bisa menggunakan gelas yang berwarna bening. Tapi kalau kita mau lihat kepekatannya, bisa menggunakan gelas yang berwarna putih. Biasanya ini untuk kopi, jadi misalnya lihat kepekatan kopi itu bisa juga dari gelas yang berwarna putih. Kemudian di sini, nah ini ada gelas dan piring yang berwarna-warna. Nah, ini sebaiknya tidak digunakan dalam melakukan uji organoleptik ya, apalagi tidak seragam. Jadi kuncinya dalam melakukan uji organoleptik adalah keseragaman. Jadi alatnya seragam, warnanya netral, tidak bercorak. Kita beralih ke biliknya dari penguji atau peneliti. Jadi di sebelah sana tadi adalah biliknya panelis, di sini adalah biliknya peneliti atau penguji. Apa sih gunanya bilik ini? Nah, jadi di bilik penguji atau peneliti ini kita biasanya menyerahkan sampel. Jadi sampel yang udah kita buat, yang kita susun, kita menyerahkannya di sini. Jadi tidak berhubungan langsung dengan panelis. Jadi tidak ada komunikasi kepada panelis. Jadi semuanya komunikasi sudah dilakukan ketika kita memberikan instruksi atau memberikan pengarahan pada panelis di ruang diskusi. Jadi di sini ada loketnya. Jadi loketnya itu kita geser, kemudian kita masukkan sampelnya lewat sini. Nah, seperti itu nanti panelis menerima sampel dan melakukan uji organoleptiknya. Kalau sudah, kita tutup lagi. Jadi selama melakukan uji itu seminim mungkin kita berkomunikasi dengan panelis. Jadi komunikasinya sudah kita lakukan di luar. Jadi ketika mereka masuk ke dalam ruang uji, sudah tinggal melaksanakan uji saja. Seperti itu ya adik-adik. Demikian adik-adik penjelasan tentang lab pengolahan dan pengawasan mutu serta ruang organoleptik atau ruang uji sensoris. Semoga memberikan pengetahuan baru bagi adik-adik dan mempermudah adik-adik dalam melaksanakan praktikum uji sensoris. Sekian dari saya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.